Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiana Safira Alzatri dari kelas 3 BPAI dengan nomor NIM 2010201077. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pembahasan berbagai jenis instrumen evaluasi pada pembelajaran evaluasi pembelajaran PAI. Yang pertama ada instrumen evaluasi. Pengertian instrumen evaluasi ini dalam lingkungan evaluasi didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa yang mencakup hasil belajar dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Dalam bentuk instrumen ini terdapat berupa jenis tes dan non-tes. Dalam bentuk instrumen tes mencakup yang pertama ada tes uraian, yaitu uraian objektif dan uraian bebas. Kemudian ada tes pilihan ganda, jawaban singkat, menjodohkan, benar salah, unjuk kerja atau performance test, dan portofolio. Dan pada instrumen bentuk non-tes mencakup wawancara, angket, dan pengamatan atau observasi. Kemudian, sebuah instrumen evaluasi hasil belajar hendaknya memenuhi syarat sebelum digunakan untuk mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil yang tidak valid atau tidak sesuai kenyataan sebenarnya. Pada instrumen evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri yang harus memenuhi beberapa kaidah. Di antaranya, yang pertama ada validitas, di mana sebuah instrumen evaluasi dikatakan baik manakala memiliki validitas yang tinggi. Yang dimaksud validitas di sini adalah kemampuan instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ada 3 aspek yang hendak dievaluasi dalam evaluasi hasil belajar, yaitu yang pertama ada aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Instrumen dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi manakala instrumen tersebut dapat menghasilkan hasil pengukuran yang ketetapan tinggi rendahnya reliabilitas ini dapat dihitung dengan uji reliabilitas dan dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Kemudian yang ketiga ada objektivitas, di mana instrumen evaluasi hendaknya terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas pribadi dari si evaluator dalam menetapkan hasilnya. Evaluasi ini harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan evaluasi yang berkali-kali dilakukan, maka evaluator akan memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan audiens yang dinilai. Kemudian yang keempat ada praktikabilitas. Dikatakan praktikabilitas di mana sebuah instrumen evaluasi memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasinya, dan memiliki ciri yaitu mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang banyak, dan memberi kebebasan kepada audiens mengerjakan yang dianggapnya mudah terlebih dahulu. Kemudian yang kelima ada ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini yaitu tidak membutuhkan biaya yang mahal, kemudian tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Yang untuk selanjutnya ada taraf kesukaran.
Instrumen yang baik terdiri dari butir-butir instrumen yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simpul P yang dinyatakan dengan proporsi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada daya pembeda. Daya pembeda sebuah instrumen adalah kemampuan instrumen tersebut membedakan antara audiens yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan audiens yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Indeks daya pembeda ini disingkat dengan D dan dinyatakan dengan indeks diskriminasi. Kemudian yang B-nya ada jenis dan bentuk evaluasi dalam pembelajaran. Instrumen evaluasi itu dapat digolongkan, tadi sudah dijelaskan, menjadi dua, yaitu ada tes dan non-tes. Yang pertama kita jelaskan dulu untuk yang tes. Tes ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu testum. Berarti piring yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, tanah, batu, dan sebagainya. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Kemudian tes ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada tes lisan dan tes perbuatan. Tes lisan ini yaitu tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antar pendidik dan peserta didik. Kemudian ada tes perbuatan. Tes perbuatan ini yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan untuk pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Untuk menilai tes perbuatan pada umumnya dilakukan sebuah format pengamatan yang bentuknya dibuat sedemikian rupa agar pendidik dapat menuliskan angka-angka yang diperolehnya pada tempat yang sudah disediakan. Untuk tes perbuatan yang dilaksanakan secara kelompok digunakan format tertentu yang sudah disesuaikan untuk keperluan pengamatan kelompok. Kemudian ada teknik non-tes, yaitu mengevaluasi siswa pada ranah afektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Kemudian beberapa macam teknik non-tes, yaitu ada pengamatan, observation, wawancara, interview. Kemudian yang ketiga ada kuesioner atau angket atau kuesioner. Kemudian yang D ada daftar cek atau checklist. Daftar cek ini adalah deretan pertanyaan singkat di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang checklist pada aspek yang diamati sesuai yang hasil dinilainya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.